Shalom adik-adik, kembali lagi kita bertemu dalam ibadah online sekolah minggu. Ya adik-adik, gimana kabarnya? Langsung harap adik-adik sehat semua ya. Kita akan mulai ibadah online sekolah minggu kita. Kita mau angkat satu pujian hormat bagi Allah Bapa. Bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Ketiganya yang esa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Ya adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat semua yang Engkau berikan pada kami. Berkati ya Tuhan dalam ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Juga firman yang akan disampaikan, berkatilah agar bisa memberkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita akan bersuka cita. Kita mau angkat pujian Yesus Kekasih Jiwaku. Ya adik-adik bisa bangkit berdiri. Jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku, Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku.
bagiku. Sayang-sayang disayang, sayang-sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan, sayang-sayang disayang. Aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya. Aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Ya adik-adik bisa duduk kembali. Kita mau mendengarkan firman-Nya. Untuk itu kita persiapkan hati kita. Kita mau angkat pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory, haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory, haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Shalom adik-adik, selamat pagi. Adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan pada hari ini? Sudah ya? Siap ya? Tadi sudah memuji nama Tuhan, sudah bertepuk tangan, sudah bergembira karena hari ini harinya Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah begitu baik pada kami. Tuhan sudah menyertai hidup kami dalam melewati hari-hari. Tuhan, hari ini kami mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan pimpin kami agar kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, mari kita buka kitab kita mau belajar dari kitab 2 Tawarik, pasal yang ke-7, ayat yang ke-12. Nah, kita membacanya sama-sama ya adik-adik ya. Yuk kita baca. Kemudian Allah menampakkan diri kepada Salomo pada malam hari dan berfirman kepadanya, telah kudengar doamu dan telah kupilih tempat ini bagiku sebagai rumah persembahan. Ya, adik-adik, Salomo diurapi menjadi raja menggantikan ayahnya. Karena Allah telah memberikan keamanan dan kenyamanan bagi negerinya. Untuk itu, Salomo mau membangun bait Allah dan istananya. Adik-adik, dalam pembangunan bait Allah dan istananya, Salomo tidak lupa berdoa. Berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Salomo mau agar Allah mendiami bait Allah setelah
dibangun. Ya, dia memohon kepada Tuhan, Tuhan kiranya Engkau berkenan untuk masuk dalam bait Allah yang saya bangun. Nah, itu doa Salomo adik-adik. Jadi dia ingin supaya Allah mau hadir, Allah mau diam di dalam bait Allah yang dia bangun. Adik-adik, pembangunan bait Allah memakan waktu yang lama. Kurang lebih 20 tahun. Jadi selama 20 tahun itu Salomo berdoa tidak henti-hentinya. Salomo berdoa kepada Tuhan, meminta perlindungan, meminta pimpinan sama Tuhan supaya pembangunan bait Allah dapat berjalan lancar. Ya, dia tidak lupa berdoa. Terus menerus dia berdoa. Sampai akhirnya pembangunan bait Allah dan istana Salomo sudah jadi dan selesai selama 20 tahun. Bayangin adik-adik, selama 20 tahun. Siapa di sini yang berdoa selama 20 tahun untuk cita-citanya? Belum ya, umurnya aja belum ada 20 tahun ya adik-adik ya. Nah, tapi Salomo dengan tekun, dengan setia dia berdoa untuk pembangunan bait Allah. Ya, adik-adik, setelah selesai pembangunan bait Allah, maka Allah baru hadir. Selama 20 tahun, selama pembangunan bait Allah itu belum jadi, Allah tidak menampakkan dirinya kepada Salomo. Tapi setelah selesai, baru Allah menampakkan dirinya kepada Salomo. Ya, jadi kurang lebih 20 tahun. 20 tahun lama benar ya adik-adik ya, untuk membangun bait Allah yang begitu indah. Ya, adik-adik lama benar itu Salomo berdoa. Tapi Salomo tidak bosan. Salomo tidak males-malesan. Ya, jadi dia rajin selalu untuk berdoa. Adik-adik, untuk menjawab doa Salomo itu memerlukan waktu yang panjang. 20 tahun loh, panjang kan itu 20 tahun. Nah, bukan berarti Allah kita itu lupa sama Salomo, bukan. Bukan berarti Allah itu gak mau tahu. Salomo berdoa gak mau tahu, bukan. Tapi Allah melihat kesetiaan dari Salomo, melihat ketekunan Salomo dalam berdoa. Makanya Allah tidak menampakkan dirinya selama pembangunan itu berjalan. Allah pengen tahu nih, Salomo ini setia gak sama dia? Setia gak sama doa-doanya? Ya, setia gak nih selalu berdoa, pagi siang malam berdoa untuk pembangunan bait Allah? Seperti halnya adik-adik, kalau adik-adik mempunyai cita-cita nih sekarang ini, adik-adik kan masih kecil nih ya. Nah, yang udah SD, nah pasti punya cita-cita. Misalnya Nixon cita-citanya mau jadi apa? Nixon mau jadi pengusaha mah. Wah, cita-cita Nixon mau jadi pengusaha. Nah, kalau cita-cita Nixon mau jadi pengusaha nih, Nixon harus berdoa. Cita-cita Jackson mau jadi arsitek mah, mau jadi arsitek pak. Wah, ya, wah itu harus didoakan. Dari sekarang kita berdoa dan terus menerus berdoa, minta pimpinan sama Tuhan, minta perlindungan sama Tuhan. Ya, kalau memang cita-cita adik-adik itu diyakini bahwa adik-adik bisa, itu bisa terjadi adik-adik. Ya, karena Salomo aja membangun bait Allah aja selama 20 tahun dia berdoa, itu Tuhan tidak menampakkan dirinya loh. Nah, apalagi kita nih. Nah, kita berdoa untuk cita-cita kita. Ya, cita-cita adik-adik semua. Jangan lupa berdoa, jangan males-malesan untuk berdoa. Adik-adik, jawaban doa itu bisa dijawab sama Tuhan, iya, sekarang bisa terjadi. Ya, bisa juga kata Tuhan tunggu dong, jangan sekarang, bisa
itu. Dan juga bisa juga dijawab tidak. Ya, kalau adik-adik pengen misalnya beli sesuatu misalnya, adik-adik berdoa, Tuhan saya mau mobil yang indah, mau mobil yang mewah. Tapi adik-adik kan sudah punya mobil. Tapi adik-adik pengen, Tuhan jawab tidak lah, itu sudah ada mobil kok kamu. Gitu ya adik-adik ya. Nah jadi adik-adik, untuk firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa kita tidak boleh lupa berdoa. Kita harus terus-menerus yakin dan percaya sepenuhnya bahwa doa kita pasti dijawab oleh Tuhan. Ya, jangan bosen-bosen untuk berdoa. Mungkin saat ini adik-adik berdoa, tapi kok mana jawabannya ya? Kok belum ada ya jawabannya ya? Jangan malas berdoanya. Misalnya doain mama. Nah, mamanya, Tuhan Yesus berikan mama kesehatan agar mama dapat mendidik saya dengan baik. Nah, berikan mama umur panjang, berikan papa umur panjang, misalnya begitu. Ya, adik-adik terus berdoa untuk keluarga adik-adik, ya, untuk kehidupan adik-adik. Jadi apapun itu, adik-adik harus mengikut sertakan Tuhan. Ya, percaya sepenuhnya kepada Tuhan untuk hidup adik-adik, untuk masa depan adik-adik. Jadi jangan lupa berdoa, jangan malas-malasan berdoa ya. Kita harus setia dan bertekun dalam doa. Ya, itu firman Tuhan hari ini. Kita akan membuka ayat hafalan yang terambil dari Mazmur 66 ayat 19. Kita baca firman Tuhan. Ayat hafalannya yang terambil dari Mazmur 66 ayat 19. Bunyinya, sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Ya, Allah itu tidak tuli adik-adik. Dia mendengar apa yang kita doakan, apa yang kita naikkan, apa yang kita minta. Ya, Dia memperhatikan doa kita. Dia tahu apa yang kita perlu. Oh, adik-adik ini perlu ini. Nah, Tuhan pasti kasih. Ya, tapi kita harus sabar menunggu jawaban doa kita. Oke, adik-adik, jangan lupa selalu berdoa. Oke, kita mau berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk tetap setia di dalam berdoa, meminta pertolongan Tuhan, meminta bimbingan Tuhan agar kami tidak salah jalan untuk melewati hari-hari ini ya Bapa. Kami masih kecil, kami butuh Engkau ya Bapa untuk menghadapi kehidupan kami di masa-masa mendatang. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami agar kami harus setia dan bertekun di dalam berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau pimpin kami, Engkau pimpin masa depan kami. Dan kami yakin dan percaya Engkau akan menolong dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa minggu depan. Dah. Oke adik-adik, kita telah mendengar firman yang disampaikan oleh Lause. Oh ya, Lause mengingetin adik-adik jangan lupa memberikan persembahan. Persembahannya titip ke mama papa, nanti mama papanya kasih ke gereja. Oke adik-adik, kita akan tutup ibadah kita. Kita mau angkat pujian Tuhan adalah gembalaku.
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sebab aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa.